Jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba, ta, kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak terputus pahalanya meskipun kau berada di alam kubur. Jangan mudah berburuk sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun kecil, dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Jangan mikir kelak jadi apa, yang penting belajar giat. Janganlah sedih atas suatu musibah, kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan. Kamu kalau ngaji jangan berniat menjadi kiai. Tetapi, niatkan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau rumah kok dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini, saya pernah dinasehati Bapak demikian. Orang di dunia ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ketika di akhirat susah terus yaitu ketika di neraka, senang terus yaitu ketika di surga. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Sebaik-baiknya harta adalah anak soleh dan solihah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Kamu kalau jadi guru, dosen atau jadi kiai, kamu harus tetap punya usaha sampingan, agar hati kamu tidak selalu mengharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Jika kau tidak bisa berbuat baik, maka tahanlah lisan dan tanganmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untukmu. Salah satu faedah berhubungan dengan masyarakat adalah adanya uji coba terhadap diri pribadi. Hal itu untuk menguji coba hati, akhlak dan sifat-sifat batin yang tidak mungkin terjadi saat sendirian. Hidup itu bisa dikatakan tentram, bila punya uang tidak merasa gembira, dan bila tidak punya uang tidak merasa susah. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya. Tapi, bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kekalahan seorang santri ialah ketika ia mulai kehilangan rutinitas wiridannya. Dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang ngaji. Kalau mau berbicara, janganlah di saat kamu marah. Orang yang perutnya selalu kenyang akan sulit menjadi orang alim. Perlu kita memahami dan menegaskan bahwa, saya ini Indonesia, entah asalnya dari Arab, entah dari China, entah dari India atau yang lainnya. Inilah yang disebut, satu nusa satu bangsa. Barang siapa ingin bertahan mengajarkan ilmu agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Biar bagaimanapun perbedaannya, manusia tetap bisa disatukan walaupun agamanya berlainan. Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tak mau bertani karena untungnya sedikit. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek, sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal. Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Rasulullah telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. Ilmu itu nomor 2, dan nomor satunya ialah amal. Namun, ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meski tidak diamalkan.